Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Maharani Rosiana, NIM 215211321 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 6C. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, izin untuk menyampaikan presentasi bisnis plan kami dengan produk The Result. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4 yang dimulai dengan Kurota Ayun Purwanto, NIM 215211315, Fadia Palomasari 215211306, Mimin Sri Muryani 215211313, Intan Maharani Rosiana, yaitu saya sendiri 215211321, dan terakhir Kianeta Merlin 215211331. Deskripsi usaha dan keunggulan produk. The Result adalah usaha snack dan jajanan pasar terkenal dengan risolnya yang unik dan lezat, menawarkan 4 varian rasa seperti mayo original, mayo pedas, coklat pisang, dan keju susu. Berlokasi di Cetis RT 4 RW 1, Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, The Result berkomitmen menyajikan camilan berkualitas untuk meningkatkan kebersamaan bersama keluarga, teman, dan lainnya. Keunggulan The Result sebagai camilan yang tak pernah ketinggalan zaman, cocok untuk semua kalangan dari dewasa hingga anak-anak. Risol manis sebagai variasi dari makanan tradisional Indonesia dapat menjadi cara untuk mengenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke pasar internasional. Tekstur kulit risol yang renyah dipadukan dengan isi yang lezat menciptakan pengalaman yang menyenangkan, baik dari segi rasa maupun tekstur. Tujuan usaha The Result adalah untuk membantu mengelola bisnis agar lebih terorganisir dan terstruktur, memberikan panduan terkait bisnis yang dibuat mulai dari visi misi, tujuan bisnis, dan analisis bisnis, membantu menilai kelayakan bisnis dan mengevaluasi apakah sebuah ide bisnis memiliki potensi untuk sukses atau tidak, menguraikan strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, dan menentukan dana yang diperlukan dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis. Untuk visi dan misi, menjadi penyedia terkemuka yang berada di garis depan dalam inovasi dan kualitas, serta membangun jembatan antara tradisi dan inovasi dengan menciptakan risol manis yang menggabungkan cita rasa klasik dengan sentuhan kreatif. Misinya untuk mendorong budaya inovasi secara berkelanjutan untuk terus-menerus menghasilkan beragam varian risol manis dengan melakukan eksplorasi yang lebih jauh, menjaga standar kebersihan dan keamanan yang tinggi dalam setiap aspek produksi, kemudian berkomitmen untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional dengan senantiasa memberikan informasi yang jelas tentang produk-produk kami. Analisis SWOT. Untuk kekuatan, inovasi produk dengan variasi rasa mayo dan manis dapat menarik minat konsumen yang mencari pengalaman baru. Kedua, potensi untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapat. Dan ketiga, fleksibilitas dalam penetapan harga karena biaya produksi relatif rendah. Kemudian yang keempat, masih minimnya pesaing. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama tingkat persaingan yang tinggi di pasar makanan ringan dan jajanan pasar. Kedua, membutuhkan perhatian khusus terhadap kualitas dan kebersihan produksi untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Ketiga, tergantung pada faktor cuaca dan musim dalam penjualan produk. Kemudian untuk opportunities atau peluang, yang pertama, peningkatan permintaan akan makanan ringan, praktis, dan unik. Yang kedua, potensi untuk memperluas pasar melalui penjualan online atau kolaborasi dengan toko-toko retail. Dan yang ketiga, dapat melakukan kerjasama dengan restoran atau kafe untuk memasarkan produk. Terakhir, untuk threats atau ancaman. Yang pertama, perubahan tren dan selera konsumen yang dapat mengurangi permintaan terhadap produk risol manis. Yang kedua, regulasi pemerintah terkait dengan standar keamanan pangan dan perizinan produksi. Dan yang terakhir, persaingan dari produk sejenis atau variasi rasa lainnya di pasar. Marketing mix. Kelompok kami menggunakan metode pemasaran atau marketing mix menggunakan 4P, yaitu produk atau produk dengan mengembangkan variasi rasa, kualitas produk, logo, dan kemasan menarik. Kemudian untuk price atau harga, penetapan harga kompetitif, dan strategi penetapan harga fleksibel. Untuk place atau tempat, distribusi melalui berbagai saluran, dan posisi lokasi strategis. Terakhir untuk promosi melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer, penawaran diskon, dan sampel gratis.
Profil usaha dan struktur organisasi. Untuk nama pemilik, yang pertama ada Kurota Ayun Purwanto sebagai ketua atau chief, Fadia Palomasari sebagai manajer personalia, Mimin Sri Muryani sebagai manajer operasi dan produksi, Intan Maharani Rosiana sebagai manajer pemasaran, dan Kianeta Merlin sebagai manajer keuangan. Untuk alamat usaha ada di Cetis RT 4 RW 1 Sambon, Kecamatan Banyudonor, Kabupaten Boyolali. Nama usaha adalah The Risol. Bidang usaha di snack atau jajanan pasar. Untuk pekerjaan pemilik usaha yaitu sebagai mahasiswa dan penjual risol. Timeline kegiatan. Yang pertama membuat bisnis plan, pamflet, desain stand, kemudian melakukan promosi di sosial media terkait bisnis yang akan dijalankan dan keikutsertaan dalam bazar agar dapat mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga mereka tertarik untuk membeli produk. Yang kedua, mempersiapkan segala keperluan produksi seperti alat dan bahan, produksi dan kemasan produk. Ketiga, melakukan penjualan secara offline di stand bazar dan membuat stand menjadi semenarik mungkin agar dapat menarik konsumen. Kemudian melakukan pemasaran secara online dan offline guna menambah jumlah pembeli. Terakhir, yang keempat, merekapitulasi seluruh pengeluaran dan pendapatan dari bazar untuk melihat profitabilitas penjualan. Kemudian melakukan analisis mendalam terkait hasil bazar meliputi jumlah pengunjung, respon terhadap produk, dan efektivitas promosi, serta mengevaluasi kesalahan yang perlu diperbaiki untuk kegiatan bazar selanjutnya. Analisis biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku terdiri dari tepung terigu, telur, minyak, bumbu-bumbu, sosis, mayones, saus sambal, pasta coklat, pisang, keju, tepung panir. Untuk total per hari yaitu Rp284.000, untuk total per bulan yaitu Rp3.750.000, dan untuk per tahun yaitu Rp40.140.000. Yang kedua, untuk biaya tenaga kerja langsung, memiliki 5 karyawan, per bulannya satu orang mendapatkan Rp4.500.000. Untuk biaya overhead pabrik itu terdiri dari kompor, teflon sedang, penggorengan sedang, wadah besar, capitan makanan sedang, whisker besar, silverware, cooling rack, dan wadah peniris minyak sedang, nampan besar, pisau, talenan, sendok sayur. Nah, untuk total perlengkapan biaya, satuan biayanya Rp665.000. Untuk biaya produksi per unitnya dihitung dalam penyusutan per hari yaitu Rp4.346.000. Untuk perhitungan laba, proyeksi laba 1 bulan diasumsikan sebagai produk laku terjual 3.600 pieces dengan harga per piecesnya yaitu Rp4.000. Biaya operasional selama 1 bulan, biaya pemasaran sebesar Rp40.000, biaya transportasi Rp100.000, dan totalnya adalah Rp140.000. Untuk pendapatan diperoleh Rp14.400.000 dengan HPP Rp8.269.000, laba kotor Rp6.130.000, biaya operasional Rp140.000, laba bersih sebelum zakat Rp5.990.000, zakat Rp149.770. Kemudian mendapatkan laba bersih yang diperoleh yaitu Rp5.841.000. Perhitungan BEP. BEP diperoleh dari biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Diperoleh Rp414.494 sekian pieces. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.